dari saya. Lantas kemudian kewajiban perusahaan terhadap mereka harus dijalankan, jangan enggak ya. Cari solusi yang terbaik, Mas. Cari solusi. Tekan-tekanan itu bukan jalan. Menekan perusahaan itu bukan jalan. Menekan buruh juga bukan jalan. Gitu. Dan menghindar juga bukan jalan juga. Hadapin aja, dijelaskan. Mereka bukan orang-orang yang menakutkan kok, enggak. Gitu loh. Cari jalan yang terbaik lah. Nanti Pak Kadis dibantu juga Pak Kadis. Gitu. Misalnya dinas-dinas kesehatan, misalnya Pak alat-alat kesehatan di rumah sakit, dibantulah mereka ordernya. Biar juga ini hidup semua kawan-kawan. Ini masalah gaji kami dibayarkan semena-mena, semau-maunya mereka. Bahkan sampai gaji kami 50.000 per minggu. Itu outstanding, itu hak kami. Gaji kami yang diutang sama mereka. Kita di sini bukan minta gaji, minta naik gaji, bukan. Kami minta hak kami, termasuk THR kami. THR kami juga belum dibayarkan. Makanya kami berontak seperti ini. Kami tidak bisa diam. Kawan-kawanmu didaftarin nama-namanya ya. Siapa? Ya kasih ke saya nanti staf saya biar dibantu. Saya kepastian dari saya akan bantu kawan-kawan. Itu dari saya. Soal apa sertifikat dan cari pekerjaan yang lain. Kalau saya di sini susah, ya. BLK kita kalau seandainya lagi training welder itu bisa ada 200 sudah habis, sudah nggak ada lagi. Di sini banyak sekali welder semua nih. Nanti kalau enggak kita tambahin lagi, mau dilatih lagi kita latih lagi. Di BLK kita gratis pokoknya. Daftar ke kita, ya. Terus mereka bekerja untuk rakyat hari ini. Gitu. Kawan-kawan terima kasih. Sepertinya kita akan mencari solusi yang terbaik ya. Pertama, kebutuhan mereka juga sehari-hari. Mereka tuh punya beban yang langsung di depan muka mereka semua tuh. Beban anaknya nangis, beban istrinya marah-marah, beban tagihan kontrakan, beban tagihan motor dan sebagainya. Maksud saya, kayak begini-begini juga harus cari solusinya. Nah, saat ini sedang berupaya ya Pak. Kondisi saat ini ya kita boleh dibilang memang belum bisa stabil Pak. Kebetulan memang sudah 3 tahun ini bisa dibilang secara bisnis kita ini cukup merugi Pak. Nah memang dari 3 tahun belakangan ini akhirnya kita coba mengusahakan itu berbagai upaya Pak, termasuk melalui perbankan. Nah pada saat perbankan saat ini pinjaman kita sudah mentok ya Pak, tapi dari sisi bisnisnya belum cukup memadai. Ya akhirnya kita juga menemukan udah hambatan ke semuanya, termasuk akhirnya imbas-imbas yang dari karyawan kita tetap bisa muter lewat perbankan itu sekarang udah nggak bisa. Makanya akhirnya opsi dari kita salah satunya waktu itu kita menyelesaikan beberapa proyek yang memang masih berjalan. Ada tempat yang masih ada terima pesanan. Nah yang nggak terima pesanan ini sementara akhirnya ibaratnya kita rumahkan dulu Pak. Memang mungkin bukan kondisi ideal ya Pak bagi kami, bagi teman-teman semua pasti merasanya juga ada yang akhirnya tidak diuntungkan lah ya Pak ya. Cuma memang untuk saat ini ya opsi terbaik itu yang bisa kita ambil. Oke, gini Mas. Kalian kan bergerak di industri alat kesehatan, ya kan? Pemerintah ini punya tugas pertama menjaga dua-dua ini. Pertama industri harus kita jaga, keduanya pekerjaan juga sejahtera. Untuk kawan-kawan pengusahanya, pelaku usahanya, biar ini tetap berkelanjutan, apa yang bisa kita bantu? Biar kenapa? Dampaknya ke mereka juga. Kalau kalian berjalan, mereka akan hidup juga. Nih, maksud saya gini, hari ini semangat pemerintahan Pak Prabowo ini semangat untuk saling mengisi, tidak saling mencari kesalahan. Dan juga satu yang paling penting, mereka kesejahteraan mereka tetap terjamin. Makanya industri kalian terus berjalan. Apa yang bisa kita bantu?